Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai efek pajak 0% terhadap pembelian mobil Toyota baru dengan harga terjangkau, yang mana dibimbing oleh Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu terdiri dari 6 anggota kelompok yang mana Amani Raudatul Syifa, Dinda Ayu Falepi, Vira Kurnia, Fitria Permata, Mahesa Putri Kencana, dan Melani Anastasia. Baiklah, langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan studi kasus kami, yaitu yang pertama mengenai penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia yang akan dijawab oleh Amani Raudatul Syifa. Kepada Amani, dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya Amani Raudatul Syifa, NIM 21053.001 akan menjelaskan apa penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat yaitu adanya pandemi COVID-19. Sejak pandemi, industri otomotif, khususnya Toyota, mengalami penurunan yang signifikan. Terganggunya industri otomotif juga memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, mengingat industri kendaraan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Toyota di Indonesia diwakili oleh 2 anak perusahaan, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Toyota Astra Motor. Dan dalam pendistribusiannya, PT Toyota Astra Motor dibantu oleh 5 dealer besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu Auto 2000, merupakan dealer utama yang berada di wilayah Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Yang kedua, Auto utama di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Bali. Yang ketiga, Nasmoco atau PT New Ratna Motor, dealer utama di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Kala Toyota, dealer utama di wilayah Sulawesi. Yang kelima, Hasjrat Abadi, dealer utama wilayah Sulawesi Utara, Maluku, Ambon, dan Papua. Dengan demikian, dapat dibayangkan jika sebuah industri otomotif mengalami penurunan, maka ratusan industri pendukung di belakangnya juga akan terimbas akibat penurunan tersebut. Turunnya daya beli masyarakat terhadap barang mewah ini disebabkan karena perekonomian yang lesu. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO, penjualan retail otomotif menurun karena pandemi sebesar 46,4% pada Agustus dengan total penjualan sebanyak 364.043 unit. Sedangkan tahun lalu berada pada angka 679.263 unit. Masyarakat Indonesia mulai mengurangi pengeluaran di beberapa sektor, seperti makan di luar, pariwisata, produk perawatan wajah, paket data, pulsa, dan produk perawatan pribadi. Di tengah situasi seperti sekarang, masyarakat cenderung untuk lebih berhemat dan menyisihkan uang untuk tabungan. Apalagi dengan adanya kebijakan larangan untuk berpergian, membuat masyarakat berpikir 2 kali jika ingin membeli kendaraan, salah satunya mobil. Apalagi fasilitas transportasi sekarang sudah banyak berinovasi yang memudahkan kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amani Raudatul Syifa yang telah menjawab pertanyaan yang mengenai efek pajak 0 terhadap pembelian mobil Toyota baru. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia, apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun? Nah, jawaban ini akan dijawab oleh Dinda Ayu Falepi. Kepada Dinda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya Dinda Ayu Falepi akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia?
Apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun? Nah, bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia, yaitu Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan di wilayah ASEAN. Setelah Thailand yang menguasai sekitar 50% dari produksi mobil di wilayah ASEAN, pada tahun 2017, kapasitas total produksi terpasang mobil di Indonesia adalah 2,2 juta unit per tahun. Namun, pada pemanfaatan kapasitas tersebut diperkirakan turun menjadi 55% pada tahun 2017 karena perluasan kapasitas produksi mobil dalam negeri tidak sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik dan asing untuk mobil buatan Indonesia. Jawaban selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda Ayu Falepi. Nah, yaitu pembahasan selanjutnya mengenai jawaban nomor 2 ini akan dilanjutkan oleh Mahesa. Kepada Mahesa dipersilahkan. Saya akan menambah jawaban selanjutnya. Apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun? Iya, konsumsi otomotif dari tahun ke tahun di Indonesia mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan karena data BPS dan data gabungan industri kendaraan bermotor di Indonesia bahwa konsumsi otomotif Indonesia naik dari tahun ke tahun. Contoh pada tahun 2017, penjualan mobil sebanyak 286.120 unit. Kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 85.1.430. Bunut artinya mengalami peningkatan naik 10,85% dari tahun lalu, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, padahal kondisi Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun, penjualan otomotif dan daya beli masyarakat tetap tinggi. Hal ini disebabkan promosi dan jenis-jenis otomotif yang ditawarkan sangat baik, sehingga masyarakat tetap tergiur untuk mengonsumsi otomotif. Pada masa pandemi ini saja banyak tawaran yang diberikan sales promosi otomotif, seperti pembelian kendaraan tanpa DP murah dan itu juga ruas jalan yang rawan, dan pemberian bonus besar-besaran terhadap pelanggan, sehingga pelanggan tertarik untuk membeli. Jawaban selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda Ayu Falepi dan Mahesa yang telah menjawab pertanyaan nomor 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam peningkatan daya beli masyarakat? Nah, jawaban ini yang pernyataannya akan disampaikan dulu oleh Melani. Kepada Melani dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat? Mengenai kebijakan yang diterapkan terhadap pembelian mobil baru, yang mana kebijakan ini berupa penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, atau diskon pajak untuk kendaraan bermotor segmen kecil dari 1.500 cc. Kategori sedan dan kendaraan dengan satu gardan penggerak 4x2. Keputusan ini diambil setelah dilakukan koordinasi antar kementerian dan diputuskan dalam rapat kabinet terbatas. Diskon pajak kendaraan bermotor ini menjadi bagian integral yang selaras dengan program penanggulangan COVID-19. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mengungkit kembali penjualan kendaraan mobil penumpang yang mulai bangkit sejak bulan Januari. Diskon pajak ini juga berpotensi meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif, mengungkit gairah konsumsi rumah tangga, kelas menengah, dan menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang telah semakin nyata. Penetapan insentif pajak 0% tertuang di dalam Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 199 tahun 2021 tentang kendaraan bermotor. Dengan pajak penjualan atas barang mewah, atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong
mewah ditanggung oleh pemerintah tahun anggaran 2021. Ternyata dari kebijakan tersebut, yaitu strategi PPNBM 0% membuahkan hasil bagi pemasaran Toyota. Dibuktikan dari penuturan Direktur Pemasaran Toyota bahwa terjadi peningkatan penjualan yang cukup tajam semenjak kebijakan tersebut dilaksanakan. Penjualan mobil yang mendapat insentif PPNBM mengalami peningkatan yang dibuktikan melalui surat pembelian kendaraan atau SPEK yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 1 sampai 8 Maret 2021, untuk Avanza, Sienta, Urus, dan Yaris, SPK-nya naik sekitar 94 sampai 155% dibandingkan dengan SPK bulan Februari di tanggal yang sama. Sementara untuk Vios yang mendapatkan diskon terbesar hingga 65 juta imbas dari insentif ini. Penjualannya naik lebih besar lagi karena sebelumnya permintaannya memang tidak banyak. Lebih lanjut, Toyota Urus mengalami peningkatan SPK sebesar 138% dengan penjualan lebih dari 10.700.000 unit. Kemudian diikuti oleh Avanza dengan total SPK lebih dari 8.400.000 unit atau meningkat sebesar 96%. Selain itu, Kijang Innova juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan SPK lebih dari 6 juta unit dan persentase sebesar 67%. Jawaban lainnya saya kembalikan kepada Vira. Terima kasih kepada Melanie. Selanjutnya, jawaban selanjutnya yaitu akan saya jawab sendiri. Yaitu, dari pernyataan yang telah disampaikan Melanie tadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sudah efektif karena dinilai bisa mendorong daya beli masyarakat dan dapat menstimulasi pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi COVID-19. Untuk lebih meningkatkan daya beli masyarakat, tentu tidak hanya mengandalkan stimulus dari pemerintah, namun manufaktur otomotif juga harus mau menurunkan harga jual demi menarik daya beli konsumen, seperti yang telah dilakukan PT Toyota, yang mana telah melakukan penurunan 6 harga mobil barunya. Tapi seberapa jauh harga dapat turun merupakan salah satu permasalahan juga, karena harga akhir sebuah mobil merupakan gabungan dari banyak komponen-komponen biaya. Kebijakan PPNBM 0% ini juga akan berpengaruh kepada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar 1,62 triliun. Relaksasi PPNBM untuk mobil ini diprediksi akan mengembalikan produksi ke angka 1 juta unit. Angka seperti sebelum masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kontribusi sektor otomotif terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional cukup besar hingga mencapai 6%. Oleh karena itu, sektor otomotif juga melibatkan banyak sektor pendukung, memiliki nilai tambah yang rata-rata mencapai 700 triliun dan 91,6% pasar otomotif di Indonesia telah dipasok oleh industri dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN mencapai sampai 60 hingga 70%. Inilah pentingnya sektor otomotif. Dengan kebijakan ini maka dapat menaikkan ekonomi negara. Dengan demikian, dari pendapatan kebijakan PPNBM 0% ini tentu juga ada dampak negatifnya nih bagi pemerintah, yaitu insentif pendapatan negara hingga 2,3 triliun. Akan tetapi, dari kebijakan tersebut akan tumbuh demand masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor atau mobil baru. Seiring dengan peningkatan demand, maka industri otomotif akan tertumbuh. Kebijakan ini tidak hanya semata untuk mendorong percepatan di industri otomotif saja, melainkan untuk kebutuhan ekspor impor barang. Nah, untuk ekspor impor barang. Meski produksi kendaraan bisa dibuat dari dalam negeri, namun Indonesia tetap butuh impor produk bahan baku. Sehingga bila sektor ini mengalami pemulihan, maka nilai impor akan kembali naik.
Terlebih saat ini masyarakat berusaha menghindari transportasi umum karena khawatir tertular virus corona dan lebih memilih kendaraan pribadi. Maka kebijakan pajak 0% dinilai bisa menjadi rangsangan yang efektif. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 ini mengenai apakah pengurangan pajak tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar. Nah, jawaban nomor 4 ini akan dijawab oleh Fitria Permata. Kepada Fitria Permata dipersilahkan. Baiklah, saya Fitria Permata akan menyampaikan jawaban dari nomor 4 yang pertanyaannya apakah pengurangan pajak tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar. Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19 yang berimbas kepada semua aspek kehidupan. Contohnya saja pada industri otomotif. Akibat adanya COVID-19 ini, membuat perusahaan Toyota mengalami penurunan pendapatan. Hal ini terjadi karena pada saat pandemi COVID-19, perekonomian masyarakat menurun yang mengakibatkan daya beli konsumen menurun terhadap barang mewah atau dari PT Toyota Astra Motor atau TAM. Menurut Anton Jimmy Suwandu, menyatakan bahwa Toyota mengalami penurunan penjualan sebesar 6.700 unit. Dalam hal ini, pemerintah berusaha melakukan strategi perbaikan melalui penerapan pajak 0% terhadap pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, yang bertujuan untuk meningkatkan gairah dunia otomotif yang terkena dampak pandemi COVID. Anton Jimmy Suwandi, selaku Direktur Pemasaran Toyota, menyatakan bahwa penerapan pajak tersebut merupakan angin segar bagi PT Toyota Astra Motor sebagai bentuk relaksasi terhadap kebijakan PPNBM 0% PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor ini menurunkan 6 harga jual mobil barunya yang memperoleh insentif pajak 0%. Pertama, G-CVT dibanderol sebesar 281,6 juta, memperoleh diskon sebesar 65,25 juta. Yang kedua ada Yaris TRD CVT dengan harga 279,5 juta, mendapatkan diskon sebesar 19,75 juta. Yang ketiga ada Sienta VCVT dengan harga 274,7 juta, memperoleh diskon sebesar 20,15 juta. Selanjutnya ada Avanza yang dibanderol sebesar 206,7 juta, memperoleh diskon sebesar 13,85 juta. Selanjutnya ada Veloz dengan harga 224,3 juta, mendapatkan diskon sebesar 14,95 juta. Sedangkan Ross dibanderol sebesar 251,5 juta, mendapatkan diskon sebesar 17,6 juta. Untuk strategi penerapan PPNBM tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi, penerapan pajak 0% terhadap pajak penjualan barang mewah atau PPNBM membuat pendapatan PT Toyota Astra Motor atau TAM meningkat dibandingkan pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ini, karena pendapatan meningkat, hal itu dapat atau menurunkan utang atau liabilitas perusahaan. Dan pajak sangat berpengaruh terhadap penjualan karena selalu menambah harga suatu barang yang ditawarkan sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Dan dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu penerapan pajak 0% terhadap PPNBM, maka setiap perusahaan tersebut dapat menurunkan biaya produksi suatu barang. Dari menurunnya biaya produksi, maka perusahaan dapat menurunkan harga barang mobil tersebut. Penurunan harga akibat penerapan pajak 0% terhadap PPNBM dapat meningkatkan permintaan mobil tersebut, sehingga akan mempengaruhi fungsi permintaan, sedangkan fungsi penawaran tidak berpengaruh sama sekali. Akan tetapi, hal ini pasti ada dampak negatifnya juga, karena harga mobil yang tidak mendapatkan diskon atau penerapan pajak 0% terhadap PPNBM akan memperoleh penurunan pendapatan.
sehingga mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaan tidak bergeser sama sekali. Hal ini tidak berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Akan tetapi, jika ada persaingan suatu barang seperti mobil yang tidak mendapatkan penerapan pajak 0% terhadap PPNBM, akan menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua pernyataan tersebut sama-sama melakukan pergeseran, yaitu ketika penerapan pajak 0% yang menggeserkan fungsi permintaan, dan ketika mobil atau barang yang tidak dapat diskon atau pajak 0% menggeserkan fungsi penawaran, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keseimbangan pasar. Dari pergeseran kedua fungsi tersebutlah dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitria yang telah menjawab pertanyaan nomor 4. Selanjutnya yaitu Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yaitu mengenai setelah menganalisis kasus yang diberikan solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap otomotif di Indonesia selain dengan menurunkan pajak kendaraan. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Melanie. Kepada Melanie dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Setelah menganalisis kasus yang diberikan, solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap otomotif di Indonesia selain dengan menurunkan pajak kendaraan? Solusinya yaitu dengan cara menawarkan sebuah produk yang lebih menarik agar dapat menghasilkan hasilnya yang lebih optimal. Kita dapat melakukan pendekatan dengan konsumen atau calon konsumen, kenali selera konsumen, bisa membangun kedekatan dengan konsumen terlebih dahulu. Agar mengetahui jenis produk sesuai dengan keinginannya, pahami kebutuhan konsumen adalah dengan memahami kebutuhan konsumen terlebih dahulu. Dan sehingga kita sangat mudah menawarkan produk tersebut. Dan kita dapat menawarkan keunggulan produk, yakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan yang terbaik. Jawaban yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dinda. Lanjut kepada Dinda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan lanjutkan jawaban nomor 5, yaitu contoh dalam menganalisis kasus yang diberikan solusi kepada masyarakat, yaitu contohnya di Amerika Serikat pernah ada gerakan masyarakat menuntut industri mobil karena dipercaya telah mengeksploitasi konsumen dengan menjual mobil dengan cara yang tidak adil. Nah, gerakan ini membuka pengembangan harga mobil saat Ford meluncurkan model T yang saat itu dijual sekitar $400 per unit. Sementara saat terjadi gerakan konsumen hanya membayar sekitar $5.000. Para aktivis gerakan ini berpendapat bahwa pada saat harga makanan dan energi relatif tidak naik signifikan, harga mobil naik ribuan %. Merespon gerakan ini, Konsorsium Industri Otomotif meminta kajian ekonomi. Dengan menggunakan hedonistic price, model para peneliti menunjukkan bahwa bila tidak ada penambahan fitur baru sejak model T, harga mobil itu sebenarnya malah turun. Sejak saat itu timbul kesadaran bahwa pengaruh fitur terhadap harga produk sangat signifikan. Atas dasar argumentasi ini, gerakan konsumen menuntut industri mobil terpatahkan. Jadi, fitur yang ditawarkan mobil menjadi alat strategi utama. Oleh karena itu, industri mobil harus kembali berkomunikasi dengan konsumennya. Fitur mana yang hakiki dan mana yang tidak perlu. Profesor Honorai Chikano telah menyediakan alat untuk mensortir fitur ini. Nah, tinggal dipakai. Para peramu fitur mobil baru di Indonesia harus kerja keras dengan menerapkan strategi ini, yaitu dengan cara menawarkan sebuah mobil dengan memberikan potongan harga. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Melanie dan Dinda yang telah menjabarkan jawaban nomor 5. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan presentasi kami hari ini mengenai efek pajak 0% beli mobil Toyota baru dengan harga terjangkau. Jika ada salah kata atau penyampaian kita semua kurang bagus atau kurang dipahami, kami semua minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.